Baik, bersama ini kami dari Detik Indonesia bersama dengan Ketua PP FTNP atau Federasi Transportasi Nelayan dan Pariwisata di Indonesia. Bang Husni, sebagai Ketua Transportasi Nelayan dan Pariwisata, tentu Bang Husni bisa melihat situasi hari ini terkait dengan COVID-19 itu sangat mempengaruhi soal transportasi baik darat, udara maupun laut. Nah, hari ini transportasi udara dan transportasi laut mulai besok kalau nggak salah itu sudah mulai dibuka. Dan udara itu banyak syarat untuk kita lalui itu. Gimana menurut Ketua Federasi? Ya, bicara soal transportasi dalam situasi COVID-19 atau disebut banyak orang mengenalnya dengan corona ini luar biasa, sangat menciptakan kesenjangan karena banyak sekali buruh transportasi baik darat, laut dan udara merasakan dampak yang luar biasa akibat adanya kebijakan pemerintah yang tidak serius, dalam artian tidak jelas jenis kelaminnya, laki-laki tidak, perempuan tidak. Kebijakan ini selalu dibikin abu-abu sehingga memberikan ketidakpastian terhadap pelaku bisnis moda transportasi di Republik Indonesia. Dalam waktu 3 bulan ini saja sudah ribuan buruh transportasi yang kehilangan pekerjaan. Baru minggu-minggu pertama dampak dari COVID-19 ini, ribuan buruh sudah melaporkan kasus-kasusnya, pemutusan hubungan kerja, dirumahkan. Mestinya pemerintah dalam hal ini kalau memang karena COVID-19 ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan menegaskan kepada pengusaha, pengusaha moda transportasi ini, sekedar dirumahkan karyawan-karyawannya. Jangan kemudian terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang akhirnya menciptakan ketidaknyamanan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Kemudian bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat Indonesia ini pengusaha pemerintah ini membatasi ruang geraknya, sementara transportasi masuknya tenaga kerja asing khususnya dari Cina itu luar biasa gencar. Hampir tiap malam di beberapa tempat, baru-baru kemarin di Banyuwangi, Bandara Banyuwangi ditangkap. Kemudian di wilayah Sulawesi ratusan buruh masuk, buruh dari Cina. Nah, buruh Indonesia, anak negeri ini dirumahkan, diputuskan hubungan kerjanya dari pihak perusahaan, sementara pihak perusahaan menerima tenaga kerja asing yang notabene skillnya jauh di bawah skill orang-orang atau anak-anak Indonesia sendiri, buruh Indonesia. Seharusnya tenaga kerja asing itu didatangkan ke Indonesia ini hanya terbatas kepada tenaga kerja skill yang mentransformasi keahliannya
kepada anak bangsa ini, kemudian beberapa tahun kemudian itu harus digantikan oleh anak bangsa. Tapi kebijakan pemerintah saat ini benar-benar menindas anak bangsa menurut saya. Ya. Saya sebagai Ketua Federasi Transportasi Nelayan dan Pariwisata sangat mengecam kebijakan-kebijakan banci seperti ini. Seperti itu. Baik, Bang Husni, ini menarik sekali. Saya tadi mengikuti pandangan yang disampaikan oleh Pak Husni atau Bang Husni soal kebijakan pemerintah yang sangat banci. Ada solusi konkret yang bisa ditawarkan sehingga pemerintah ini juga tidak tutup mata untuk memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang transportasi. Ya, kalau memang tertutup ruang gerak, ya adanya PSBB dan lain sebagainya, ya perlakukan dengan tegas. Jangan dibuka kemudian sehari kemudian ditutup lagi, diperpanjang lagi, dibuka tapi tertutup di beberapa tempat. Pemerintah pusat mengatakan dibuka transportasi, dibuka untuk jenis-jenis kegiatan seperti misalnya mall diatur semua. Tapi setelah dibuka PSBB itu baru sehari dijalankan, kemudian diperpanjang kembali. Ya, untuk berlaku saat ini masih diperpanjang kan. Di suasana seperti ini, saya khawatir ini pemerintah kita disetir oleh permainan politik ekonomi tingkat dunia. Ya, kita tahu sendiri Cina, Amerika saat ini pemerintahnya tegas mengatakan tidak perlu diperlakukan PSBB dan itu warganya dibebaskan untuk kemana-mana termasuk masuk ke Indonesia ini khusus bagi Cina. Ada apa di balik ini semua? Apakah pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak politik ekonomi dengan Cina? Kita tidak perlu masuk terlalu dalam persoalan kebijakan pemerintah. Tapi yang jelas dampaknya terhadap anggota kami di transportasi, nelayan dan pariwisata ini sangat berdampak. Hotel-hotel ditutup, ya karyawannya di PHK, kemudian nelayan-nelayan pun merasakan penderitaan karena mereka tidak diberi peluang untuk melaut, cari nafkah, diwajibkan harus berada di rumah, sementara pemerintah tidak berbuat apa-apa. Hanya di beberapa tempat saja pemerintah daerah yang menjamin rakyatnya, menjamin masyarakatnya selama dirumahkan. Tapi di beberapa tempat yang lain banyak sekali keluhan yang beredar di media-media sosial, media televisi dan lain sebagainya. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah ini. Ya mudah-mudahanlah dalam waktu-waktu dekat ini pemerintah sudah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang tegas dan dibuka sajalah PSBB. Jangan lagi diperpanjang-perpanjang. Banyak masyarakat yang tidak bisa lagi menjalankan roda ekonominya gara-gara harus dirumahkan. Ini yang perlu disikapi oleh pemerintah menurut saya. Karena mendatangkan alat-alat dari Cina untuk penanganan COVID ini juga orang yang positif, orang yang negatif COVID bisa jadi positif. Ini saya pikir konspirasi ekonomi dunia ini bermain.
Dan kebetulan Indonesia sebagai negara tujuan dari negara-negara lain ya memainkan perannya untuk kemudian mengekang ruang gerak rakyat Indonesia, kemudian pelan-pelan pemerintah ini dengan kebijakan yang tidak jelas itu mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang sangat yang sangat penting menurut saya, penting sekali. Jadi kita tidak bisa tahu sudah berapa puluh ribu tenaga kerja asing Cina ini sudah menguasai di beberapa wilayah di Republik Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan ke depan ya, tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Indonesia tidak dalam kondisi dikangkangi oleh tenaga kerja asing yang semakin membludak, dan anak Indonesia ini, anak-anak negeri ini menjadi pengemis dan penonton di dapurnya sendiri. Baik, terima kasih Bang Husni selaku Ketua PPFTNP atau Federasi Transportasi Nelayan dan Pariwisata. Bersama Detik Indonesia di sore ini kami sangat berterima kasih atas kesempatannya. Siap.